Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sinta Anggraini dengan NIM A10122311109 dari Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menganalisis kasus untuk memenuhi nilai UTS saya dalam mata pelajaran hukum pidana di dalam kodifikasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Kristiani Natali SST MH. Kasus yang akan saya analisis yaitu mengenai brutalitas di area tinju. Jadi pada tanggal 3 Maret 2025, sebuah turnamen tinju amatir digelar di Gelanggangan Olahraga Jakarta. Pertandingan antara petinju yang bernama Rangga berusia 25 tahun dan juga petinju bernama Budi yang berusia 27 tahun berlangsung sangat sengit. Namun di ronde ketiga, Rangga tetap melayangkan pukulan ke kepala Budi setelah wasit mencoba menghentikan pertandingan. Akibatnya, Budi mengalami cedera otak serius dan juga patah tulang yang berpotensi menyebabkan cacat permanen. Adapun fakta-fakta dalam penyelidikan, yang pertama, rekaman pertandingan. Rekaman pertandingan menunjukkan bahwa pukulan fatal terjadi setelah wasit berusaha menghentikan pertandingan. Yang kedua, ancaman sebelumnya. Saksi-saksi menyatakan bahwa Rangga pernah mengancam Budi sebelum pertandingan dengan mengatakan akan menghancurkan Budi karena persaingan pribadi. Yang ketiga, penyimpangan sarung tangan. Sarung tangan Rangga telah dimodifikasi dengan benda keras di dalamnya yang tidak sesuai dengan regulasi. Lalu yang keempat, pembelaan Rangga. Rangga berargumen bahwa pukulan tersebut merupakan bagian dari pertandingan yang bukan sengaja untuk mencederai secara permanen. Lalu yang kedua, permasalahan hukum. Dari fakta-fakta yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa permasalahan hukum yang perlu dianalisis. Yang pertama, apakah tindakan Rangga dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat yang menyebabkan luka serius pada Budi yang mengarah pada cacat permanen? Yang kedua, apakah pukulan yang dilakukan Rangga bisa dianggap sebagai tindakan sengaja atau dolus atau sebagai akibat dari kelalaian ataupun culpa? Yang ketiga, penyimpangan peralatan. Dan yang keempat, pertandingan tinju dan batasan kesadaran kekerasan. Lalu analisis hukumnya. Yang pertama, penganiayaan berat. Berdasarkan pasal 351 ayat 2 KUHP, penganiayaan berat merupakan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat atau cacat pada tubuh korban. Budi mengalami cedera otak yang serius dan juga patah tulang rahang yang dapat mengarah pada cacat permanen, sehingga perbuatan Rangga bisa dikategorikan sebagai penganiayaan berat. Hal ini diperburuk dengan adanya modifikasi sarung tangan yang menyebabkan pukulan menjadi lebih keras dan berbahaya, yang dapat memperburuk cedera. Yang kedua, kesengajaan dan niat jahat. Dalam hukum pidana, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dolus dapat dikenakan pidana yang lebih berat. Fakta bahwa Rangga terus melayangkan pukulan meskipun pertandingan sudah dihentikan oleh wasit menunjukkan bahwa ia memiliki niat untuk mencederai Budi secara serius. Ancaman sebelumnya untuk menghancurkan Budi juga dapat dijadikan bukti adanya niat jahat untuk mencederai lawan. Lalu yang ketiga, penyimpangan peralatan. Modifikasi sarung tangan dengan benda keras yang ditemukan dalam pemeriksaan merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan tinju. Hal ini menunjukkan niat untuk meningkatkan dampak kekerasan yang dilakukan dalam pertandingan yang bisa memperburuk tuduhan penganiayaan. Yang keempat, tindakan wasit dan batas kekerasan. Pukulan yang dilakukan Rangga setelah wasit menghentikan pertandingan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan dasar olahraga yang mengharuskan petinju menghormati keputusan wasit dan tidak melakukan aksi kekerasan setelah pertandingan dihentikan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa Rangga tidak hanya melanggar aturan olahraga, tetapi juga berpotensi melakukan tindak pidana penganiayaan. Yang keempat, tuntutan hukum. Berdasarkan analisis kasus yang telah dibacakan sebelumnya, terdapat beberapa tuntutan hukum yang mungkin diterapkan terhadap Rangga. Yang pertama, tindak pidana penganiayaan berat, pasal 351 KUHP, yaitu Rangga dapat dikenakan
pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 351 KUHP terkait penganiayaan berat yang mengakibatkan luka serius dan juga cacat permanen. Yang kedua, penyalahgunaan peralatan dalam olahraga. Modifikasi sarung tangan rangga bisa dijadikan pelanggaran terpisah terhadap regulasi olahraga yang dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan olahraga tinju atau bahkan diambil langkah hukum dari luar hukum pidana jika ada unsur penipuan atau penyalahgunaan peralatan yang membahayakan. Yang ketiga, tindakan pembuktian kesengajaan delus dan pemberatan hukuman. Dengan adanya bukti ancaman sebelumnya dan tindakan melakukan pukulan setelah wasit menghentikan pertandingan, hukuman terhadap Rangga dapat diperberat karena adanya unsur kesengajaan dalam tindakannya. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Dalam kasus ini, Rangga dapat dikenakan tindak pidana penganiayaan berat karena pukulannya menyebabkan luka serius pada Budi yang berpotensi menimbulkan cacat permanen. Pukulan yang dilakukan setelah wasit menghentikan pertandingan dan juga penyimpangan sarung tangan dapat memperburuk dakwaan penganiayaan. Selain itu, ancaman yang dilakukan Budi sebelumnya dapat menjadi bukti tambahan untuk memperkuat niat jahat dalam perbuatannya. Dan tindakan Rangga juga melampaui batas kekerasan yang diperbolehkan dalam pertandingan tinju dan berpotensi dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Sekian analisis saya. Terima kasih.